Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tirza Valentina Kriswanti dari kelas 11 MIPA 3, absen 33. Hari ini saya akan menjelaskan tentang posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian poros maritim. Yang kedua yaitu letak dan luas Indonesia. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu pengertian poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pembangunan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Kemudian ada 5 gagasan utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilot utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima yaitu pembangunan kelautan pertahanan maritim. Yang kedua, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari letak astronomisnya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, luas total wilayah Indonesia yaitu 5.180.053 km persegi. Kemudian ada luas wilayah lautnya yaitu 3.257.483 km dan wilayah daratnya yaitu 1.922.570 km persegi. Bisa kita lihat ya bahwa luas lautan dan daratan di Indonesia lebih banyak lautannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat dampak dari letak astronomis. Dampak dari letak astronomis yang pertama yaitu iklim tropis, kedua sinar matahari sepanjang tahun, ketiga penguapan tinggi sehingga kelembapan udara tinggi, curah hujan tinggi, kemudian tanahnya subur, terdapat hutan hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi tinggi, dan yang terakhir yaitu terdapat 3 daerah waktu. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak geologis Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar, ini ada garis, kemudian ada segitiga merahnya. Itu adalah jalur gunung api Indonesia. Kenapa sih di Indonesia bisa ada jalur gunung api Indonesia? Ini karena Indonesia berada pada 3 lempeng besar dunia. Yang pertama yaitu Eurasian Plate, yang kedua Indian Australian Plate, dan yang terakhir yaitu Pacific Plate. Kemudian kalian masih ingat nggak tentang pelajaran sirkum? Nah, Indonesia ini juga dilintasi oleh 2 sirkum, yaitu yang pertama sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kemudian kita akan melihat dampak letak geologi. Dampaknya yang pertama yaitu potensi gempa bumi, yang kedua banyak terdapat gunung api, yang ketiga tanah subur karena ada abu vulkanik, kemudian yang keempat yaitu keanekaragaman fauna. Oke, kita akan masuk pada letak geografis. Letak geografis Indonesia di mana, Kak? Letak geografis Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. 2 benua itu yaitu benua Asia dan Australia, kemudian 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kita akan melihat dampak letak geografis. Yang pertama yaitu terletak pada posisi silang, yaitu posisi strategis ya. Kemudian yang kedua akulturasi budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki angin muson.
yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Yang terakhir yaitu terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, next kita akan melihat batas darat dari NKRI. Yang pertama, yang di atas kalian bisa lihat di Pulau Kalimantan itu berbatasan dengan Malaysia. Kemudian ada di Pulau Papua itu berbatasan dengan Papua Nugini. Dan yang di bawah sendiri yang kecil itu adalah Timor Leste yang berbatasan dengan Pulau Timor. Selanjutnya kita akan melihat batas laut dan udara dari NKRI. Yang pertama yaitu ada batas teritorial 12 mil laut. Yang kedua yaitu ZEE atau zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil laut. Dan yang terakhir ketiga yaitu landasan kontinen vertikal atau kedalamannya yaitu kurang lebih dari 200 meter. Oke, next yang ketiga yaitu yang terakhir kita akan belajar tentang perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Kalian bisa lihat di peta ini. Nah, ada laut-laut yang pasti dilewati oleh pelayaran internasional, yaitu yang pertama ada Laut Natuna, kemudian Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan yang terakhir yaitu Laut Banda. Kemudian ada juga selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional maupun nasional. Yang pertama yaitu ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan yang terakhir yaitu Selat Lombok. Diingat-ingat sendiri ya. Yang pertama tadi ada Selat Malaka, Selat Sunda, Makassar, dan Lombok. Kemudian dari perkembangan jalur sungai dan selat yang dilalui tadi, maka terbentuklah jalur ALKI. Apa sih itu ALKI? Kepanjangan dari ALKI yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Nah, pada ALKI ini terbagi menjadi beberapa jalur. Jalur yang pertama yaitu ALKI 1 dari Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua ada jalur ALKI 2 dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Yang ketiga ada ALKI 3 dan pada jalur ini terbagi menjadi beberapa bagian karena memang cakupannya luas. Ada ALKI 3A yaitu Laut Sewu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Kemudian ada ALKI 3B yaitu Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Maluku, dan Samudra Pasifik. Yang terakhir yaitu ALKI 3C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bye-bye.